Dukcapil Kabupaten Manokwari dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irma, Kepala Seksi Rekam Medis. Di sini mau menjelaskan sedikit terkait implementasi aksi perubahan saya yang mana dengan judul Hello Jacob atau Halo Jaminan Kesehatan bagi Orang Asli Papua. Di sini khususnya kami di Rumah Sakit Provinsi atau Pelayanan Tingkat Lanjutan di sini di mana apabila pasien yang datang awalnya lewat GD atau melalui loket pendaftaran atau melalui polik atau yang sudah ada di rawat inap, ketika dia datang berobat hanya membawa nomor induk kependudukan. Kalau dia sudah membawa nomor induk kependudukan, kami hanya ngecek dengan berdasarkan nomor NIK itu apakah pasien tersebut dia sudah mempunyai jaminan kesehatan atau belum. Karena dengan nomor NIK itu yang paling utama untuk kita mengecek kepesertaannya pasien ini. Dan apabila dengan ngecek melalui NIK dan pasien tersebut belum mempunyai jaminan kesehatan dan pasien sudah berada di IGD ataupun sudah ada di rawat inap, kami bisa membuat jaminan itu atau kami bisa menjaminkan peserta ini bahwa mulai dari dia mendapatkan pelayanan perawatan rawat inap dari mulai masuk sampai pulang tidak boleh ada iur biaya apapun, hanya dengan syarat bahwa pasien tersebut itu betul-betul orang asli Papua, yang mana di sini kedua orang tuanya Papua, salah satu mama atau bapaknya Papua. Yang paling penting pokoknya dalam kartu keluarga itu ada FAM Papuanya. Hanya dengan itu saja kami bisa memberikan jaminan kesehatan kepada pasien tersebut. Bahwa saya berharap dengan adanya jaminan kesehatan khusus orang asli Papua ini, masyarakat di sana itu tidak perlu takut atau khawatir untuk datang berobat ke Vaskes tingkat lanjutan, terutama di kami Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Bahwa di rumah sakit itu ada sistem atau ada program bahwa orang Papua tidak boleh membayar apapun. Kita bisa langsung mengaktifkan atau membuat kartu jaminan buat masyarakat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit terkait dengan implementasi aksi perubahan saya peserta PKP Angkatan 5 Irma NDH 43. Makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Han, jabatan Kepala Seksi Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat, akan menyampaikan implementasi aksi perubahan kami yang berjudul SIPORA, Sistem Persediaan Obat Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Rumah SIPORA adalah untuk kepentingannya adalah untuk pencatatan dan pelaporan, baik itu mutasi, baik itu penerimaan obat maupun mutasi atau transaksi obat kemana. Ini akan memudahkan di dalam kebutuhan perencanaan kebutuhan obat, kemudian memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan. Artinya kami di sini kan rumah sakitnya baru, kemudian SDM-nya terbatas. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman dengan SDM yang terbatas, sangat mudah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian ini sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan pemenuhan data. Kadang-kadang kita dimintai data untuk pemakaian obat, baik itu yang obat pemakaian atau stok akhir ya, ini sangat memudahkan kita. Jadi ketika nanti ada permintaan data, sangat mudah sekali untuk kita penuhi kebutuhan itu. Mungkin itu saja, terima kasih, selesai. Baik, nama saya Yulianus Bomoy, jabatan di RSUD Provinsi Papua Barat sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Provinsi Papua Barat. Dan saya menjelaskan sedikit terkait aksi perubahan saya yang saat ini peserta PKP 5 yang tahun 2023. Aplikasi Forsa ini, saya mengambil aplikasi Forsa ini yaitu transformasi sistem akuntansi. Dan aplikasi ini sebenarnya ini produk dari BPKP
dan produk ini membantu dalam pengelolaan keuangan mulai dari pendapatan, pengeluaran, dan juga pelaporan keuangan. Sehingga aplikasi ini jangka pendek itu kami sudah mulai berproses, dan juga mulai jangka pendek nanti dia akan connect dengan BPKD dan juga Bapenda terkait laporan upload. Demikian itu saja dari saya, dan terima kasih. Nanti dikasih lurus ya. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Agnes Junia Harjanti Arobaya MKes. Saat ini saya bekerja sebagai Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan, dan Peningkatan SDM Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Provinsi Papua Barat. Dan sebagai peserta PKP Angkatan 5 Badan PPSDM Provinsi Papua Barat tahun 2023 dengan NDH 09. Saat ini saya akan memperkenalkan implementasi aksi perubahan dari PKP Angkatan 5 dengan opsi SDMK, optimalisasi sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Nah, apa yang diketahui tentang SISDMK atau opsi SDMK, di mana kita ketahui bahwa sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System itu menjadi penting, di mana untuk memastikan standar data, pembagian data, kepemimpinan, dan penggunaan data antar institusi, di mana sistem-sistem lainnya termasuk juga dengan sistem informasi lintas sektor yang tersedia di dalam fitur-fitur SISDMK ini atau opsi SISDMK ini kita menangkap data tentang pendidikan, di mana pendidikan, pelatihan, registrasi dan lisensi, spesialisasi pengembangan profesional berkelanjutan, manajemen sumber daya manusia, penempatan kerja, dan kemampuan untuk menghubungkan data regulasi dan data penerapan kebijakan. Tujuan dari SISDMK ini atau opsi SISDMK ini adalah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kesehatan yang tepat dengan kualifikasi dan keterampilan di tempat yang tepat, pada lokasi penempatan dan pada waktu yang tepat, ketersediaan sesuai dengan perencanaan Renbud Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh tenaga-tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan, yang pada akhirnya pelayanan dari rumah sakit ini dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Manokwari, lebih luas lagi di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Baik, saya Dr. Ade Ismawan, Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, dan saat ini mengambil PKP Angkatan 5 dengan NDH 08 dan membawa aksi perubahan dengan nama KOTEKA, Ketemukan Tong Analisis. KOTEKA merupakan suatu implementasi dari pelaporan sistem keselamatan pasien di rumah sakit, di mana saat ini sistem pelaporan di rumah sakit ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien di layanan kesehatan. Selama ini sistem pelaporan yang ada adalah secara manual. Hal ini mengakibatkan pelaporan tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan, karena berbagai ketakutan dan keengganan dari petugas pasien untuk melaporkan masalah insiden keselamatan pasien, sehingga kemudian pelaporan itu tidak pernah ada. Akhirnya kita membuat suatu perubahan dengan membuat pelaporan secara link ya, dengan Google Form ya, dengan link yang kami sudah buat, dengan scan barcode yang kami sudah buat, sehingga dengan adanya barcode tersebut pelanggan, pasien maupun petugas dapat melaporkan secara digitalisasi dengan menggunakan HP saja sudah dapat melaporkan adanya kejadian insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Misalnya ada kesalahan pemberian obat, ada obat dikasih atas nama A ternyata dikasih kepada orang si B, maka kejadian tersebut bisa dilaporkan kepada manajemen dengan cara hanya cukup dengan mengklik atau men-scan barcode tersebut dan melaporkan, dan ada tim yang nanti akan menganalisa dan kemudian membuat pengolahan data, sehingga nanti akan ada tindak lanjut dalam hal perubahan sistem di rumah sakit, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi kesalahan yang sama. Itu yang kami harapkan, sehingga pelaporan bisa berjalan baik
dan bisa berfungsi dan berguna buat rumah sakit dan juga buat pasien di Manokwari dan Papua Barat. Terima kasih. RSUD Papua Barat, kita